Wah, keberlanjutan usaha ternyata bisa dilihat dari sini ya, teman-teman. Teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Pernah dengar sustainability report belum nih, teman-teman? Apa itu sustainability report? Laporan berkelanjutan atau sustainability report adalah laporan berkala yang diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membagikan secara luas tindakan dan hasil tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Laporan ini mempublikasikan informasi organisasi untuk mengkomunikasikan komitmen dan tindakan mereka di bidang sosial dan lingkungan. Melalui sustainability report, perusahaan dapat mempertimbangkan dampak mereka pada berbagai masalah keberlanjutan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih transparan tentang risiko dan peluang yang mereka hadapi. Dengan adanya sustainability report pula, para pemangku kepentingan dapat mengetahui cara-cara yang dilakukan perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam operasi sehari-hari mereka. Laporan berkelanjutan perusahaan umumnya harus mencakup adalah kinerja ekonomi, kinerja sosial, dan kinerja lingkungan. Ketiga hal ini juga disebut sebagai triple bottom lines. Dengan demikian, laporan berkelanjutan dapat menyediakan data dan informasi yang valid yang tidak tercantum pada laporan keuangan untuk membantu stakeholders dan investor dalam mengambil keputusan bisnis. Nah, kira-kira apa sih pentingnya sustainability report ini, teman-teman? Seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya, sustainability report tidak hanya berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan lingkungan dan sosial. Laporan yang dibuat setiap tahunnya itu juga bermanfaat bagi keberlangsungan perusahaan. Tidak hanya untuk kepentingan internal, sustainability report juga dapat digunakan untuk mencapai tujuan eksternal perusahaan. Berikut adalah pembahasan selengkapnya ya, teman-teman. Sustainability report ini memiliki berbagai manfaat. Yang pertama, manfaat laporan berkelanjutan bagi pihak internal. Bagi pihak internal, sustainability report merupakan hal yang penting untuk membantu perusahaan memperkirakan dampak kegiatan operasional mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Melalui data rinci yang dikumpulkan untuk laporan berkelanjutan, perusahaan juga memiliki kesempatan untuk meningkatkan operasi mereka dan mengurangi biaya operasional. Di antaranya, laporan berkelanjutan juga memiliki beberapa manfaat lain bagi pihak internal. Bisa digunakan untuk yang pertama meningkatkan pemahaman tentang risiko dan peluang. Yang kedua, menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Yang ketiga, memberikan pengaruh terhadap strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang serta rencana bisnis. Yang keempat, memperlancar proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima, menjadi tolak ukur dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Yang keenam, menghindari keterlibatan dalam kegagalan lingkungan, sosial, dan tata kelola. Yang ketujuh, memberikan perbandingan kinerja internal dan eksternal antara perusahaan dan sektor tertentu. Manfaat laporan berkelanjutan bagi pihak eksternal. Dari segi eksternal, sustainability report dapat membantu meningkatkan interaksi positif antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Dengan menginformasikan kepada stakeholders tentang keputusan proyek jangka pendek, menengah, dan panjang, perusahaan dapat lebih memahami proyek mana yang memiliki output keuangan yang positif. Sustainability report membantu pemangku kepentingan untuk mengetahui apakah perusahaan berkontribusi positif untuk meminimalkan dampak negatif dari bahaya lingkungan atau hanya berfokus pada peningkatan keuntungannya saja. Sejumlah manfaat yang diperoleh pihak eksternal dari sustainability report yaitu 1. Mengurangi dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang negatif. Yang kedua, meningkatkan reputasi dan loyalitas merek. Yang ketiga, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya dari perusahaan serta aset berwujud dan tidak berwujud yang dimilikinya. Yang keempat, menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan berkelanjutan. Lalu kalau mau membuat sustainability report, komponennya apa aja ya teman-teman?
Pada dasarnya, tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam proses perancangan laporan berkelanjutan. Beberapa perusahaan, baik skala menengah maupun skala besar, umumnya memiliki untuk membuat laporan berkelanjutan gaya standar yang digabungkan dengan sertifikasi. Di lain sisi, banyak perusahaan memilih untuk menyusun laporan berkelanjutan dengan gaya bebas. Sebetulnya bebas untuk memilih gaya apa yang hendak digunakan. Namun, teman-teman perlu memperhatikan beberapa komponen yang harus dicantumkan dalam sustainability report. Pertama, pernyataan CEO, yaitu pernyataan singkat untuk memperkenalkan visi dan pendorong di balik hadirnya sustainability report. Yang kedua, presentasi struktur tata kelola perusahaan dan model bisnis. Yang ketiga, konteks keberlanjutan, yaitu jenis analisa SWOT yang menjelaskan apa yang terjadi di tingkat pasar dan industri. Yang keempat, penilaian dampak yang terinspirasi dari analisis SWOT, yakni penilaian untuk mengidentifikasi dampak negatif utama perusahaan dan risiko bisnis, di mana indikator untuk mengukur kemajuan juga diidentifikasi. Yang kelima, identifikasi pemangku kepentingan utama organisasi dan masalah apa yang paling mengkhawatirkan mereka. Yang ketujuh, analisis materialitas, di mana kekhawatiran utama organisasi dan pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai prioritas. Yang kedelapan, tinjauan kinerja dari waktu ke waktu, yakni bagian yang memperlihatkan kemajuan kinerja dari waktu ke waktu yang dipresentasikan melalui indikator dan metrik utama terakhir. Beberapa cerita dan gambar menarik tentang bagaimana strategi keberlanjutan dapat meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, meningkatkan kesediaan investor untuk memberikan dana, dan mendatangkan kolaborasi oleh LSM dalam proyek strategis. Pada intinya, sustainability report adalah laporan berkala yang diterbitkan oleh perusahaan dengan tujuan untuk membagikan secara luas tindakan dan hasil tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Jika teman-teman adalah pemilik usaha yang sudah go public, sustainability report adalah hal yang harus teman-teman perhatikan dan harus buat setiap tahun agar investor dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui keberlanjutan bisnis. Selain menyusun sustainability report dengan baik berdasarkan komponen yang sesuai, teman-teman juga perlu melakukan audit pada laporan tersebut. Audit pada laporan berkelanjutan ini bertujuan untuk menyediakan pandangan dan perspektif perusahaan dalam konteks berkelanjutan. Tak hanya itu, audit yang dilakukan juga dapat mengevaluasi dan menilai kegiatan perusahaan dalam konteks keberlanjutan. Melihat bagaimana konteks keberlanjutan mempengaruhi aktivitas perusahaan dan apa respon yang diberikan oleh manajemen, serta memastikan bahwa informasi keberlanjutan yang disampaikan oleh perusahaan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Nah, sampai di sini sudah ada gambaran belum nih teman-teman terkait dengan sustainability report? Kalau masih ada yang mau ditanyakan, komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dari kami ya. Salam sehat dan salam growth mindset.